Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Ardelia. Di sini aku mau ngebahas tentang PBB atau pajak bumi dan bangunan dan juga BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, yang pertama ini ada pengertian PBB dan juga BPHTB. PBB diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang menyebutkan bahwa PBB ialah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Sedangkan BPHTB diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa BPHTB ialah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, di sini ada objek pajak PBB. Objek pajak PBB yaitu bumi dan bangunan. Bumi meliputi permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan meliputi konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau pada perairan. Nah, PBB sendiri memiliki 5 sektor. Di antaranya ada perkotaan, pedesaan, perkebunan, perhutanan, dan sektor pertambangan. Pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2019 disebutkan bahwa PBB terbagi menjadi PBB P2 dan juga PBB P3. Nah, untuk PBB P2 itu meliputi perkotaan dan pedesaan, yang mana peraturannya diatur oleh pemerintah daerah. Sedangkan PBB P3 terdiri dari sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan yang lainnya, di mana PBB P3 ini diatur oleh pemerintah pusat. Nah, selanjutnya ada objek pajak PPHTB. Objek pajak PPHTB yaitu perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi pertama, pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, dan yang lainnya. Lalu yang kedua, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Sedangkan jenis-jenis hak atas tanah yang perolehan haknya dikenakan BPHTB sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang BPHTB meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Nah, tadi sudah disebutkan objek pajaknya, dan di sini ada objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB itu ialah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum, yang dimaksudkan tidak untuk memperoleh keuntungan. Nah, itu tidak dikenakan pajak. Lalu yang kedua, objek pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya dengan itu. Lalu yang ketiga, objek pajak yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, dan yang lainnya yang belum dibebani suatu hak. Jadi, artinya masih milik negara. Lalu yang keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Nah, asas perlakuan timbal balik ini ialah perlakuan pajak terhadap perwakilan negara Indonesia yang ada di negara asing. Jadi perlakuannya sama. Kalau misalkan di luar negeri itu dibebaskan, maka perwakilan negara asing yang ada di negara kita pun juga dibebaskan. Lalu yang terakhir, objek pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Nah, objek yang tidak dikenakan pajak ini diatur pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Nah, selanjutnya ada objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB. Nah, di sini yang pertama itu objek pajak yang diperoleh oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Lalu yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. Lalu yang keempat, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.
Lalu yang kelima, orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang terakhir, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Nah, objek yang tidak dikenakan BPHTB ini diatur pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Selanjutnya, tadi kita udah membahas objek dan juga objek yang tidak dikenakan pajak. Di sini ada subjeknya. Nah, untuk PBB sendiri, subjeknya itu orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan subjek BPHTB yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Nah, selanjutnya aku mau membahas tentang DPP, tarif, dan juga ada latihan soal. Nah, di sini yang pertama, dasar pengenaan PBB ialah nilai jual objek pajak yang mana diatur pada pasal 6 Undang-Undang PBB. NJOP ditentukan 3 tahun sekali oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan 1 tahun sekali. Nah, NJOP ini ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati atau Wali Kota, juga memperhatikan yang pertama, harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Yang kedua, memperhatikan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. Yang ketiga, memperhatikan nilai perolehan baru. Yang terakhir, memperhatikan penentuan nilai jual objek pajak pengganti. Jadi, NJOP ini walaupun ditetapkan oleh Menteri Keuangan, tetap saja berdasarkan pertimbangan Bupati atau Wali Kota per wilayahnya masing-masing. Nah, selanjutnya ini ada dasar perhitungan NJKP atau nilai jual kena pajak. Nah, NJKP sendiri ini ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Diatur pada PP 25 tahun 2002. Nah, jadi NJKP ini dilihat dari perolehan NJOP. Jadi kalau misalkan NJOP-nya itu kurang dari 1 miliar, maka dikenakan tarif 20%. Sedangkan bila NJOP-nya itu lebih dari 1 miliar, maka dikenakan 40%. Lalu selanjutnya, NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak, itu setiap daerah, kabupaten, atau kota ditetapkan setinggi-tingginya 12 juta berdasarkan PMK _nomor 23 PMK 03 tahun 2014. Nah, untuk tarifnya sendiri, PBB ini dikenakan tarif 0,5%. Untuk BPHTB sendiri, berdasarkan pasal 6 Undang-Undang BPHTB, DPP BPHTB ini ialah nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Untuk NPOP sendiri, ini dalam hal jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, dan masih banyak lagi sampai huruf N. Nah, untuk NPOP sendiri, ini beda-beda, ada yang berdasarkan harga transaksi, dan ada juga yang berdasarkan nilai pasar. Nah, di sini untuk ayat 3-nya itu dijelasin bahwa apabila nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tadi, huruf A sampai dengan huruf N tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP-nya pada tahun terjadinya perolehan, maka DPP-nya itu diambil yang NJOP-nya. Jadi dilihat yang paling tinggi, teman-teman. Nah, di sini pada ayat 4 dijelaskan bahwa apabila nilai jual objek pajak atau NJOP-nya itu belum ditetapkan, maka NJOP-nya akan ditetapkan oleh Menteri. Untuk tarifnya sendiri, BPHTB ini dikenakan tarif sebesar 5%. Nah, di sini ada perhitungan PBB dan juga perhitungan BPHTB. Yang pertama ini, aku mau ngejelasin tentang perhitungan PBB. Nah, gimana sih perhitungannya? Di sini yang pertama itu kita harus menghitung dulu NJOP-nya. NJOP-nya itu dihitung dengan cara mengalihkan luas tanah atau bangunan dikalikan nilai tanah atau bangunan. Jadi dicari dulu satu-satu NJOP buminya berapa dan NJOP bangunannya berapa, lalu dijumlahkan.
Nah, setelah itu mencari NJKP-nya. Sebagaimana yang udah tadi aku jelasin, bahwa 40% itu kalau misalkan NJOP-nya itu lebih dari 1 miliar. Sedangkan yang untuk 20%-nya itu, kalau misalkan NJOP-nya itu kurang dari 1 miliar. Nah, selanjutnya kita menghitung PBB yang terhutang dengan cara mengalihkan tarif 0,5% dengan NJKP-nya. Nah, untuk perhitungan BPHTB, caranya itu mengalihkan tarif 5% dikali DPP. DPP-nya sendiri ini diperoleh dari pengurangan antara NPOP dikurangi NPOP TKP atau NJOP dikurangi NPOP TKP. Nah, ini tuh seperti yang tadi aku udah jelasin, kalau misalkan NPOP-nya itu lebih besar dari NJOP, maka yang dipakainya yaitu yang NPOP. Tapi kalau misalkan kebalikannya, maka yang dipakainya itu yang NJOP. Nah, selanjutnya di sini ada Undang-Undang PDRD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa NJOP TKP ditetapkan paling rendah 10 juta untuk setiap wajib pajak dan setinggi-tingginya 12 juta berdasarkan Undang-Undang PBB Nomor 12 Tahun 1994. Nah, ini NJOP TKP-nya ini biasanya dipakai untuk perhitungan PBB. Nah, lalu NJOP TKP ini hanya dilakukan 1 kali per wajib pajak untuk setiap tahun pajak. Nah, lalu selanjutnya ini ada penjelasan mengenai NPOP TKP yang ditetapin paling rendah itu 60 juta untuk setiap wajib pajak dan atas warisan atau hibah wasiat paling rendah 300 juta. Nah, NPOP TKP ini digunakan untuk perhitungan BPHTB. Dan juga NPOP TKP ini dilakukan hanya 1 kali per wajib pajak. Nah, untuk saat terhutangnya itu kapan sih PBB dan BPHTB? Nah, untuk PBB sendiri, saat terhutangnya saat keadaan objek pada tanggal 1 Januari. Jadi, kalau misalkan lewat dari tanggal 1 Januari, berarti termasuk perhitungan PBB untuk tahun selanjutnya. Untuk BPHTB sendiri, saat terhutangnya itu saat dibuat atau ditandatanganinya akte. Lalu, saat pendaftaran peralihan hak. Lalu yang ketiga, saat penunjukan pemenang lelang. Yang keempat, sejak putusan pengadilan. Lalu yang terakhir, saat ditandatanganinya dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. Nah, di sini ada soal latihan untuk perhitungan PBB. Di sini itu katanya Pak Sani seorang wajib pajak memiliki objek pajak berupa tanah seluas 800 meter persegi dengan harga jual 400.000 per meter persegi. Lalu bangunannya itu seluas 400 meter persegi dengan nilai jualnya itu 450.000 per meter persegi. Dan juga Pak Sani memiliki taman mewah seluas 200 meter persegi dengan nilai jual 60.000 per meter persegi. Lalu ada pagar mewah sepanjang 120 meter persegi dan tinggi rata-rata pagar tersebut 1,5 meter dengan nilai jualnya itu 175.000 per meter persegi. Nah, di sini NJKP-nya itu dimisalkan 20%. Lalu NJOP TKP-nya ini ditetapkan sebesar 3 juta. Nah, caranya itu, yang pertama itu kita hitung dulu NJOP untuk tanahnya sendiri. Nah, untuk tanah itu luas dikali harga jualnya sebesar 400.000 per meter persegi, didapat 320 juta. Lalu, yang kedua kita menghitung NJOP bangunan. NJOP bangunan itu ada rumah, taman mewah, dan pagar mewah. Nah, ini sama mengalihkan luas dan juga nilainya. Lalu dijumlahkan didapat sebesar 331.500.000. Nah, setelah itu kita kurangkan dengan NJOP TKP-nya sebesar 3 juta. Didapat 328.500.000. Nah, lalu kita tambahkan antara NJOP tanah dan juga NJOP bangunan. Didapat NJOP tanah dan bangunan itu sebesar 648.500.000. Yang ketiga, kita menghitung PBB terhutangnya nih, teman-teman. Nah, kita hitung dulu PBB terhutang atas tanahnya itu berapa. Jadi, caranya itu mengalihkan tarif dikali NJKP. Nah, karena tanah ini tadi didapat 320 juta dan masih kurang dari 1 miliar, maka dikalikan dengan 20%, didapat 320.000. Lalu PBB yang terhutang atas bangunan. Itu sama caranya,
dan karena atas bangunannya itu masih di bawah 1 miliar, maka dikenakan tarif juga 20%, didapat sebesar 328.500. Lalu kita totalkan, didapat 648.500. Nah, jadi PBB terhutang Pasani itu sebesar 648.500. Nah, selanjutnya ini ada perhitungan BPHTB terhutang. Di sini katanya UPT Jaya Bahagia berkembang pesat memutuskan untuk mendirikan anak perusahaan khusus didirikan untuk memenuhi kebutuhan produksi PT Jaya Bahagia. Nah, anak perusahaannya itu bernama PT Surya. Lalu PT Jaya Bahagia ini mengalihkan sebagian asetnya, yaitu sebuah pabrik dengan luas tanah 2.500 meter persegi dan luas bangunan sebesar 850 meter persegi yang diberikan sebagai modal perusahaan. Nah, lalu diketahui katanya NJOP buminya itu sebesar 105.000 per meter persegi dan NJOP bangunannya itu 230 per meter persegi. Lalu nilai pasar pabrik tersebut diperkirakan sebesar 350 juta. Dan NPOP TKP di kota pabrik tersebut sebesar 70 juta. Lalu yang ditanyakannya itu berapa BPHTB yang harus dibayar oleh PT Jaya Bahagia. Yang pertama, tadi sudah diketahui katanya nilai pasar pabriknya itu sebesar 350 juta. Lalu kita hitung NJOP tanah dan juga NJOP bangunan. Seperti tadi, mengalihkan luas dan juga nilainya. Nah, lalu kita totalkan didapat 458 juta NJOP tanah dan bangunan. Nah, setelah itu kita bandingin nilai pasar dan NJOP. Nah, di sini NJOP-nya itu lebih besar dibandingkan nilai pasar. Maka, untuk NPOP atau nilai perolehan objek pajaknya itu menggunakan NJOP sebesar 458 juta. Tadi sudah diketahui bahwa NPOP TKP-nya itu sebesar 70 juta, maka kita kurangkan dan didapat sebesar 388 juta. Lalu, BPHTB terhutangnya itu berapa? Nah, dari NPOP PKP-nya ini, kita kalikan dengan tarif BPHTB yaitu sebesar 5%, maka didapat 19.400.000. Nah, jadi UPT Jaya Bahagia ini harus membayar sebesar 19.400.000. Nah, mungkin segitu saja pemaparan dari aku. Mohon maaf bila ada salah perkataan. Dan kalau misalkan teman-teman masih belum paham, bisa chat aku atau lewat grup. Terima kasih, semangat UAS-nya teman-teman.